Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat-sehat Ya, dan baik selalu. ya, kebetulan saya diperintahkan untuk mewawancarai Bapak terkait identifikasi masalah yang ada di sekolah untuk tugas PPG. Jadi saya sangat bersyukur Bapak memberi kesempatan untuk saya mewawancarai Bapak. Sebelumnya Pak, perkenalkan diri dulu. Ya, nama saya Supang Ahane SPD selaku wakasi kurikulum dan saya juga membawakan mata pelajaran PKN. Ya. Oke, kita langsung saja Pak. Ya, silakan. Saya tugas yang diberikan yaitu mengidentifikasi masalah yang ada di sekolah. Yang pertama yang saya ambil itu kita melihat bahwa aplikasi nilai-nilai Pancasila siswa di sekolah itu masih kurang. Salah satu contoh misalnya siswa kadang-kala kurang sopan, itu hanya salah satu contoh, tapi masih banyak contoh ya Pak. Jadi ya, kira-kira faktor apa yang menyebabkan itu terjadi Pak? Ya, terima kasih. Saya memberikan salah satu jawaban atau argumen itu kurangnya kegiatan guru di sekolah yang selalu tidak mendidik siswa untuk yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila di sekolah itu sendiri. Dan juga begitu juga di rumah, bahwa biasanya kedua orang tua itu tidak mendidik dengan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekitarnya. Saya kira cuma itu. Terima kasih Pak. Jadi seharusnya di sekolah itu harus di dalam kelas dalam pembelajaran itu harusnya guru mengaplikasikan itu Pak, supaya siswa bisa belajar. Kemudian juga di rumah, di orang tua atau paling tidak orang-orang dewasa di rumah itu memberikan contoh yang baik kepada siswa tersebut Pak. Ya. Seperti itu. Jadi kira-kira saran yang bisa Bapak berikan apa supaya masalah ini bisa teratasi? Itu guru selalu membuka mata pelajaran dalam awal pembelajaran. Guru selalu harus ada implementasi itu kan? Mengimplementasikan supaya siswa-siswa itu bisa menghargai dulu sesama teman dalam kelas. Dari itu mereka keluar itu bisa terbiasa. Itu contoh-contoh yang paling sederhana. Ya, terima kasih banyak Pak. Kemudian kita beralih ke masalah berikut yang apalagi tugas Pak sekarang itu adalah sebagai wakasi kurikulum. Jadi berhadapan misalnya dengan administrasi dari guru-guru sebelum guru-guru itu melaksanakan pembelajaran. Namun kadang-kala Pak yang biasa kita temui itu guru itu kadang memiliki kesulitan dalam menyusun perangkat pembelajaran, atau kadang-kala dalam proses pembelajaran itu pembelajaran dalam hal ini pembelajaran di kelas itu kadang-kala tidak sesuai. Guru sudah siapkan RPP, pedomannya sudah ada, tapi dalam action di kelas itu tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam RPP. Kira-kira masalahnya itu disebabkan apa? Terima kasih. Biasanya guru itu membuat RPP dan juga menerapkan di dalam kelas yang tidak sesuai. Itu biasanya guru yang bukan mata pelajarannya atau guru yang bukan basicnya dalam pendidikan, sehingga mereka belum atau kurangnya mampu menguasai materi-materi dalam pembuatan RPP. Dan juga biasanya kurangnya ada sosialisasi atau pemberian contoh dari pimpinan sekolah atau pengawas itu sendiri. Pengawas siapa seharusnya diberikan seperti itu Pak. Jadi ya solusinya Pak, kira-kira kalau begitu bagaimana Pak?
itu kalau solusinya saya kepala sekolah itu dia menjadwalkan kegiatan-kegiatan sosialisasi pembuatan RPP itu setiap bulan minimal 1 kali. Misalnya IHT Ya, begitu Pak, ya. in-house training Ya. Pak di sekolah Pak. Kira-kira seperti itu saya. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Kemudian ini biasanya masalah yang terjadi di dalam kelas itu Pak. Misalnya ada guru yang menciptakan pembelajaran yang monoton sama rata kepada semua siswa. Jadi kalau di dalam kelas itu ya pembelajarannya itu monoton. Itu kira-kira penyebabnya apa Pak? Itu biasanya kurangnya kemampuan guru atau kemampuan guru dalam memahami dan menerapkan berbagai model pembelajaran masih kurang. Kira-kira itulah. Oh, jadi guru tidak punya kemampuan, Ya. belum punya kemampuan. Bukan kalau jadi guru bukan tidak punya, tapi Ya, kadang-kala masih kurang. masih Ya. perlu diasah begitu seharusnya. Jadi kira-kira saran Bapak bagaimana? Mungkin kalau saya, guru harus menganalisis berbagai model-model atau metode-metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik guru itu dalam melakukan pelajaran itu sendiri. Oh iya Pak, kemudian harus sesuaikan dengan karakteristik siswa Ya, Pak ya? ya. Akan beda-beda kan semua siswa begitu Pak ya? Beda-beda. Oke Pak, terima kasih. Kemudian kita berlanjut ke masalah yang berikut itu. Kadang-kala ini masalahnya pada siswa ya Pak. Masalahnya pada siswa itu kadang-kala siswa itu kurang memiliki minat belajar atau tidak punya semangat dalam mengikuti pelajaran. Nah, contohnya itu pelajaran biologi ya Pak. Pada saat pembelajaran itu di kelas cenderung sepi. Pada saat guru mengajukan pertanyaan, siswa tidak ada yang menjawab atau bahkan siswa juga tidak ada yang bertanya. Kira-kira masalahnya itu karena apa Pak? Ya, terima kasih atas beberapa pertanyaan. Itu biasanya kurangnya motivasi belajar siswa terhadap guru, dan juga kurangnya motivasi dorongan dari orang tua di rumah. Tingkat kemampuan berpikirnya siswa itu terbatas sehingga masih dikatakan kurang atau rendah. Iya Pak, misalnya kan kalau seharusnya kan kalau luas dia bisa mereka bisa menemukan hal baru yang bisa diajukan pertanyaan begitu Pak maksudnya. Jadi tapi kalau terbatas ya apa saja yang guru sajikan begitu langsung diserap dan tidak bisa diperluas begitu Pak kira-kira Pak. Kemudian kalau saran Bapak itu Sarannya saya, guru itu harus memiliki kemampuan dalam pengelolaan kelas untuk mengelola pembelajaran yang menarik minat belajar siswa. Dalam hal ini guru merubah pola pembelajaran di kelas secara pengetahuan guru sendiri. harus rubah, Ya. harus kreatif guru Ya, ya. guru harus Guru memang harus kreatif bisa kreatif. dalam mengelola Ya. pembelajaran. Iya Pak, terima kasih. Kemudian masalah yang berikut itu zaman sekarang itu ada istilahnya hot style, higher order thinking skills atau kemampuan berpikir tingkat tinggi. Tapi nyatanya di sekolah kita itu siswa masih kurang mampu untuk berpikir tingkat tinggi atau mengikuti pembelajaran yang mengarah pada kemampuan berpikir tingkat tinggi itu. Kira-kira faktornya apa Pak? Ada beberapa faktor dalam pembelajaran atau kurangnya pembelajaran. Sekarang pemahaman siswa tentang pembelajaran HOTS itu masih kurang, ya, itu masih kurang sehingga tidak dapat mengimplementasikan dalam proses pembelajaran terhadap siswa, ya. Sehingga siswa tidak memahami langkah-langkah atau situasi ataupun langkah-langkah sintak dalam model-model
pembelajaran HOTS. Oh ya, kan ada pembelajaran yang supaya dapat mengukur HOTS begitu Pak, ya, keterampilan berpikir tingkat tinggi, tapi belum dipraktikkan begitu Pak. Kira begitu. Iya. Saran Bapak bagaimana? Sarannya saya, guru harus merancang model pembelajaran HOTS yang dapat menarik untuk dalam meningkatkan model pembelajaran atau motivasi kepada siswa. Iya Pak, sehingga pola pikir mereka itu bisa berpikir tingkat tinggi Pak. Ya saya kira seperti itu. Iya Pak. Ya. Kan ada taksonomi Bloom yang bisa dipakai Pak supaya bisa mengukur begitu Pak. Ya. Bisa mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Kemudian ada masalah yang berikut itu, yaitu pada saat ini banyak pembelajaran yang kontekstual, tapi ternyata di sekolah kita itu kurang pembelajaran yang kontekstual. Ya. Itu Pak, bagaimana Pak? Kalau kita melihat yang ada di lingkungan pembelajaran ataupun yang ada di lingkungan sekolah, itu hampir semua guru yang mengajar hanya di dalam kelas, sehingga sangat menyulitkan untuk mencapai pembelajaran yang secara kontekstual yang ada di luar, tidak memakai media-media alam. Iya. Misalnya seperti begitu Pak, harusnya begitu, supaya masalahnya kan kita kan labnya tidak ada atau apa belum ada, jadi seharusnya bisa memanfaatkan itu bisa memanfaatkan, atau guru itu harus bisa kreatif untuk mengambil satu benda yang ada di luar untuk bisa memberikan contoh bahwa alat benda ini bisa kita buat satu bahan pembelajaran, saya kira begitu. Jadi bisa memanfaatkan sekitarnya. Jadi saran Bapak bagaimana Pak seharusnya? Seharusnya kalau untuk saran, sebaiknya guru dalam melaksanakan pembelajaran kontekstual yang sesuai dengan pembelajaran materi yang menjadi kebutuhan itu, yang menjadi kebutuhan itu seperti apa yang saya katakan tadi, media-media atau bahan-bahan yang ada di luar itu bisa kita menggunakan atau kita bisa gunakan, jadikan satu alat, satu media untuk kita buat supaya siswa itu bisa dijadikan satu contoh untuk pembelajaran di kelasnya masing-masing. Iya Pak, terima kasih. Kemudian ini pertanyaan terakhir ya Pak, masalah yang terakhir itu yang saya temukan itu kebanyakan siswa itu ketika dihadapkan pada masalah, siswa kurang dapat menyelesaikan yang pembelajaran. Kira-kira masalahnya ini disebabkan oleh apa? Kalau persoalan seperti itu, kurangnya kemampuan siswa dalam belajar, sehingga siswa tidak terbiasa untuk menyelesaikan masalah. Karena guru itu setiap masuk di kelas tidak memberikan mereka gambaran dalam satu masalah yang ada di luar untuk bisa diselesaikan secara cepat atau secara pribadi. Itu yang, tapi intinya bahwa guru itu setiap masuk di kelas itu ada motivasi untuk melaksanakan atau memberikan materi atau apa saja yang bisa mencerminkan salah satu masalah itu, supaya siswa bisa berpikir bahwa masalah ini bisa dibicarakan atau bisa diselesaikan. Kira-kira begitu.
Ya, saran Bapak bagaimana kalau dihadapkan pada hal seperti itu? Untuk saran saya, kalau hal atau persoalan permasalahan ada untuk kita berikan kepada siswa, guru harus mengajarkan kepada siswa tentang strategi penyelesaian masalah dalam persoalan. Ya, demikianlah beberapa pertanyaan yang sudah saya ajukan, Pak. Terima kasih Pak sudah membantu saya untuk mengikuti salah satu tugas PPG saya, menyelesaikan salah satu tugas PPG saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa dilancarkan semua aktivitas hidup. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.